Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Sandra Coffee. Oke. Ya, hari ini aku mau nanya nih sama Om Abi Soal mesinnya. soal mesin yang ada di samping sini. Aku mau tanya dong sama Om Abi, apa sih alasan Om Abi buat Sandra Coffee itu nge-build mesin roasting? Kenapa di industri kopi itu kan banyak yang berbau dengan alat, tools, besi, segala macam. Kenapa Om Abi buatnya mesin roasting, Om? Karena tinggal ini alat kopi yang kalau kita bikin di Indonesia ini masih ada cuannya, masih ada untung. Yang lain ya contoh ya kita ngomong mesin espresso. Iya, kenapa nggak mesin espresso yang dibuat? Mesin espresso itu pasti penggunanya lebih banyak tuh karena coffee shop itu semua pakai mesin espresso ya kan. Iya. Apalagi booming coffee shop kayak sekarang gini. Hmm. Semua kedai yang tadinya bikin kopi itu cuma tubruk, Iya. lama-lama bikin pakai apa manual brewing kan. Iya. Sekarang mesin espresso udah banyak banget. Saya rasa sih orang Indonesia bisa-bisa aja bikin. Ya jadi masalah adalah impor. Mesin espresso tuh kalau kita impor itu tuh masukin ke sini, jual di sini tuh murah gitu loh. Oh, bukannya mesin roasting juga diimpor, Om? Ya ada beberapa dari dulu ya, mungkin dari 10-12 tahun yang lalu tuh udah ada beberapa orang yang impor juga. Tapi kan karena mesin roasting ini keunikannya adalah karena mungkin demand-nya, permintaannya tuh nggak banyak. Nggak sebanyak mesin espresso gitu ya? Mesin espresso di dunia. Artinya tuh buat skala industri besar akhirnya negara-negara yang memang produsen betul kayak China gitu tuh mereka punya kemauan kali ya buat bangun industrinya, supply produk itu buat ke seluruh dunia. Nah yang jadi persoalan adalah di China sendiri juga produksi mesin roasting ya marketnya buat ke seluruh dunia tapi permintaannya tuh nggak besar. Aku rasa sih belum terlalu besar-besar banget sehingga itu yang jadi alasan kenapa harga mesin roasting yang impor dari China pun nyampe di sini masih cukup mahal. Masih mahal. Oh, berarti alasan kenapa Om Abi buatnya mesin roasting bukan mesin espresso itu triggernya. Iya, karena hampir semua peralatan kopi yang ada tuh yang kita kenal kan barang impor semua. Itu kenapa kita nih Indonesia negara segede gini harus impor, Om? Apa sih? Yang pasti murah. Yang pasti murah. Contoh yang paling sederhana aja paper filter ya, V60. Iya, paper filter V60. Ya kan? Ya padahal bahan baku kertasnya kan ada pabrik kertas banyak. Dripper, barang-barang yang dari plastik aja ya hampir semua kan juga impor. Untuk kebutuhan kopi ya. Untuk industri kopi berarti mayoritas tools, mayoritas alat di Indonesia itu impor dari China. Hampir semua. Bahkan untuk ya kita ngomong industri gelas di Indonesia ada, industri plastik di Indonesia ada. Ya. Dan kita kan gayung yang kita pakai buat mandi di kamar mandi itu kan produk lokal. Bahan plastiknya buat bikin gayung sama buat bikin V60 kan sama aja nih. Oh, plastik yang sama gitu loh. Nah, tapi kan nggak men-trigger apa ya pemain di Indonesia tuh buat bangun bikin produk seperti itu. Nah, yang tersisa nih kalau buat UKM, buat skala kecil, karena memang kita tuh bisa dibilang apa ya, bahan bakunya kalau untuk industri mesin roasting ini nggak perlu yang gimana ya, besinya ada di sini. Oh, di Indonesia ada semua gitu ya. Dan peralatannya tuh masih bisa dikerjakan dengan cara sederhana. Oke. Ya meskipun ada beberapa brand yang mereka bikin produk mesin roasting yang cukup premium tuh udah memanfaatkan CNC, laser cutting, teknologinya tuh udah pakai computerized untuk build. Tapi kalau untuk Sandra ini kan kita masih betul-betul manual sekali ya. Jadi proses gambar, meskipun proses gambarnya pakai komputer, tapi ketika kita motong plat besinya, kita ngerjain pemotongan itu masih gunain gerinda tangan, bor tangan biasa. Jadi masih sangat padat karya lah. Belum bisa dibilang memanfaatkan teknologi modern tuh belum. Masih made in tangan ya. Iya, karena
Ya karena dibuat dengan tangan, jadi kapasitas produksi juga nggak banyak. Oke, ngelihat industri kopi dan mesin roasting Om Abi. Berarti ada ke depan ada apa namanya? Bukan ancaman ya, ada semacam situasi Kalau dibilang ancaman sih tepat. ancaman tepat ya. Ada ancaman industri mesin roasting yang Om Abi buat hari ini itu dibantai sama importir. Sekarang produsen lokal di Indonesia itu dari 10-12 tahun yang lalu, kalau ngomong populasi mesin beredar hari ini aja, mungkin yang katakanlah kapasitas 1 kilo ya, seperti mesin ini. Iya, mesin ini ya 1 kilo ya, oke. Saya cukup yakin di Indonesia ini ada 10.000 unit lebih. Itu kan angka nggak kecil, Gede. gede, 10.000 unit. Mesinnya mungkin nggak kelihatan ya, karena mungkin disimpan sama mereka Ya, di rumahnya buat produksi coffee shopnya, artinya tidak ditampilkan nanti. oke. Baru belakangan ini aja beberapa coffee shop mulai menampilkan mesin roasting, tapi bukan mesin yang apa familiar di coffee shop. Kita lihat, oh ini mesin roasting, banyak orang nggak tahu juga. Iya, oke. Nah, kalau populasinya udah segede gitu, 10.000 unit aja kan. Iya, Ini kan angka yang nggak kecil. Sederhananya gini, kalau dalam jumlah yang masif, iya. 1-2 orang importer itu mulai datengin mesin dari China sana. Sekali datang tuh 100 unit, 200 unit, 1.000 unit bahkan. Ya karena memang kalau menurut saya datengin 1.000 unit, 2.000 unit mesin dari China dengan kapasitas 1 kilo pasti keserap. Pasti keserap. Pasti keserap. Kenapa mereka mahal? Itu kan karena mungkin mereka import 10, 20. Oh, jadi kuantitinya masih Kuantitinya kecil. kan mereka nggak cukup confidence kan. Oke. Gimana cara Om Abi menyikapi atau melawan situasi seperti itu? Ya nggak bisa. Nggak bisa dilawan, nggak bisa di... Nah, kalau ngomong, Kalau Om Abi ngomong nggak bisa, berarti pesimis dong. kalau misalnya kenyataannya nanti dalam 5 tahun ke depan ada fakta bahwa impor mesin itu bisa nekan harga mesin dengan sangat rendah gitu. Katakanlah sekarang nih kita bikin mesin ini. Mesin ini nih harganya yang ini udah full fitur seperti ini ya, sampai artisan itu kita jual di harga standar 8, digital 10, artisan 12 juta. 12 juta rupiah deh. 12 juta rupiah ya. 12 juta rupiah nih kalau matematika industri. Ya. Saya cukup yakin dia bisa dikoreksi sampai setengah harga jualnya. Artinya dengan nilai jualnya nanti 6-7 juta nih, mesin ini bisa dibikin di China sana. Masalahnya kan, Dan itu bakal terjadi harusnya. ya pasti karena serapan di Indonesia ini segede itu. Ada beberapa produsen tuh yang udah jual sampai 5.000, 6.000 unit. Ya. Produsen lokal. Produsen lokal. Oke. Ya populasi paling besar hari ini produsen lokal. 10.000 unit mesin yang ada di Indonesia hari ini itu sebagian besar, mungkin 90% lebih itu mesin lokal. Mesin lokal ya. Iya. Jadi cukup dengan 1-2 orang importir masukin mesin dalam jumlah yang besar dan mereka jual di bawah harga pemain-pemain lokal aja. Ya. Industri ini selesai. Waduh, kacau nih Om. Berarti kalau gitu masa depan kita suram. Ya karena ini tidak menyangkut harkat hidup orang banyak, ini kan cuma menyangkut harkat hidup beberapa ribu. Segmented. Ya, kecil. Iya. Kecil. Kalau kita ngomong yang size lebih masif yang memang benar-benar dibutuhin sama orang Indonesia aja, kayak contoh ya. Panci. Ya, panci. Rice cooker. Rice cooker tuh ya banyak impor juga kan sebenarnya kan. Ya, produsen lokal ada, produksinya gede. Tapi kan fakta bahwa produk yang sama dari China juga ada di pasar kan kita nggak bisa Pungkiri ya. pungkirin. Dijual di toko yang sama dengan harga yang sama. Emang akhirnya micu industri lokal itu buat berkompetisi sama mereka yang impor barang supaya harganya terkoreksi. Oke. Jadi sederhananya gini, kalau pertanyaannya ditujuin ke saya, apakah saya akan bertahan terus dengan harga 12 juta? Rasanya sih enggak. Akan terkoreksi juga. Pastilah.
dari semua bisnis yang saya pernah gelutin ya, kayak dulu tuh main printing, kita ngomong digital printing itu dari harga 60.000 per meter. Iya, dulu mahal Iya. banget ya. Itu bisa 60.000 per meter, itu sampai terakhir tuh saya stop main printing tuh karena harganya udah 12.000 per meter. Wajib. Demand kan naik terus kan. Ya, 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 Ya ya. mesin roasting hari ini bukan sesuatu yang seksi, nggak populer, tapi kan masalah waktu aja dengan semakin banyaknya peminum kopi di Indonesia, makin banyak orang ngeliat, oh ada peluang nih, ada bisnis roastery yang bisa digarap. Dan orang yang main bikin mesin roasting hari ini di Indonesia juga nggak bisa direm. Banyak ya. Hari ini saya yakin, cukup yakin lah, karena ada komunitas builder-builder di Indonesia ini, kita ngumpul ya, Iya, benar. saling kenal satu sama lain. Yang cukup aktif produksi itu lebih dari 100 orang. Itu ya yang tersebar, produsen lokal yang tersebar produknya di lokal. Di lokal. Jadi Bukan, ada nggak sih gini Om, produsen lokal banyak. Ada nggak sih mesin roasting yang kita ekspor? ada yang brand-brand yang udah cukup punya build quality-nya itu memenuhi rancang bangun untuk kebutuhan, Industri. bukan industri lah, lebih tepatnya tuh kebutuhan kelas premium dari roastery. Artinya setara lah dengan produk-produk yang ada di negara-negara lain yang cukup populer. Contohnya kita ambil Probat, terus Giesen, kita sebut lagi misalnya kayak Brambati atau apa yang memang secara build kan mesinnya bagus-bagus tuh. Iya. Nah itu produsen lokal kita sudah mampu dan mereka juga ekspor unitnya, tapi kan itu nggak banyak. Bicara kebutuhan mesin roasting di Indonesia itu kan bicara jumlah penduduk Indonesia. Iya, benar. Makin banyak orang minum, makin banyak dibutuhkan roastery. Iya. Berarti kalau gitu, industri kopi ini ke depannya bukan segmented Om, tapi kebutuhan. Bisa jadi gitu nggak? Ya, kecuali itu ya, ada fatwa kalau kopi haram, atau ada data temuan kalau kopi itu berbahaya, benar-benar buat kesehatan, akhirnya dimasukin kategori minuman yang harus dibatasi. Ya. Peredarannya sih ya otomatis, tapi kan ratusan tahun sejarah manusia dengan kopi ini kan belum ada case yang cukup kritikal membuat industri ini nggak tumbuh gitu loh. Ya. Ya artinya bisnis ini nih, seiring semakin banyak orang lihat peluang di bisnis roastery, builder ini masih punya kesempatan. Dan memang yang mesti disikapin itu tuh nggak bisa selamanya kita bertahan dengan harga tinggi. Oke, semakin mature industrinya. Semakin industrinya, semakin tinggi penggunanya. Oke. Ya, otomatis harga itu akan semakin rasional. Yang nggak rasional itu kan kalau kita ngomong gini, dengan kemampuan builder Indonesia membuat mesin sebaik Probat, tapi harganya tidak terpaut jauh dengan mesin-mesin import yang harus terkena pajak tinggi. Jadi seharusnya tuh kita menang. Kalau nanti pada saatnya ketika permintaan itu, kompetisinya makin rapet, harga itu akhirnya makin rasional. Artinya ya antara biaya produksi mesin HPP dengan margin yang diambil sama produsen itu nggak terpaut jauh lagi. Oh. Terus salah satu yang bisa muncul lagi juga industri di service ya, maintenance Ya, benar. Karena kalau kita lihat dari mesin espresso nih hari ini, meskipun banyak brand yang punya after sale service sampai handle perbaikan dari mesinnya sendiri, tapi udah banyak banget tenaga kerja freelance yang dia tuh bisa secara mandiri gitu, personal,
dipanggil, oh perbaikan mesin, servis mesin dan sebagainya. Di mesin roasting juga nanti akan kayak gitu. Akan seperti itu ya. Jadi ini memicu pertumbuhan produsen untuk mesin roasting. Kedua juga memungkinkan nantinya ada profesi sebagai teknisi engineer dari mesin roasting itu sendiri. Yang ketiga juga bisa memungkinkan tuh nanti ada, kalau kita sebut namanya joki ya, joki roaster gitu. Oke, satu profesi itu ya. Satu profesi lagi. Joki roaster itu ya sederhananya gini lah. Mungkin dia nggak punya mesin, tapi dia punya kemampuan roasting yang mahir, dia jago gitu. Sehingga tanpa dia harus punya mesin roasting, dia bisa gunain mesin roasting yang ada milik siapapun yang roasting di tempat itu tanpa harus punya alatnya. Iya. Itulah alat. Ya sama kayak gini lah sopir taksi ya kan. Sopir taksi kan nggak punya mobil. Iya, benar. Ya, tapi dia bisa nyupir, dia bisa jalan kemana-mana. Ya kapan itu akan terjadi? Ya ketika populasi mesinnya, industrinya udah berkembang makin mature, makin banyak. Ya itu akan dengan sendirinya ya. Oke. Berarti semakin mature industri kopi kita, mesin roasting juga jadi satu industri yang menarik sebenarnya ya. Ya karena kalau lihat sekarang ya roastery kan kebanyakan roasternya masih owner. Iya. Meskipun ada beberapa tuh yang sudah mempekerjakan pekerjanya ini profesinya adalah sebagai roaster gitu ya. Iya. Cuman ya belum banyak. Nanti ke depan selain barista yang sudah cukup mature sebagai profesi di industri kopi, ke depan tuh akan ada profesi roaster juga. Oke. Satu pertanyaan Om Abi. Tadi kita ngomongin impor, China, produsen lokal. Menurut Om Abi, industri mesin bakalan growth mature. Menurut Om Abi, perlu nggak sih peran regulasi pemerintah kita di industri ini? Kalau kondisi sekarang itu harusnya dengan penerapan pajak impor mesin roasting itu industri lokal sih tetap terjaga ya. Berarti hari ini pajak untuk impor itu udah ada dan ada kan, ini termasuk kategori barang mewah, dan ketika mereka impor dengan barang mewah itu ya berarti harganya akan sangat tinggi. Angkanya berarti nggak kecil ya Om ya? Iya, karena ini sekarang sentimennya adalah karena orang-orang kita tuh masih punya asumsi produk impor yang ada, brand-brand impor itu tuh lebih baik daripada brand lokal. Jadi itulah tugas builder-builder itu untuk memutuskan stigma itu mungkin ya. Iya, upgrade produknya jadi lebih baik, makin bagus, meyakinkan usernya kalau produk dalam negeri itu nggak kalah dengan produk dari luar. Dan ya harus realistis ya, artinya kalau mau serapannya tinggi ya dia harus ambil nilai jual yang rasional. Ya seiring inilah demand. Jadi kalau industrinya growth, tumbuh, permintaannya makin baik, ya pastinya kompetisi yang kayak gitu tuh akan dengan sendirinya kan jadi apa ya? Jadi bentuk yang mature. Oke. One last question. Selama Om Abi di industri mesin roasting, ada nggak penampakan produsen lokal dibantu oleh government, oleh pemerintah yang turun tangan ngebantu produsen lokal biar industrinya growth? Ya mestinya sih kalau yang apa ya bisa dibuat di skala UKM atau bahkan mikro. Ya, mesin roasting ini kan industrinya kan bisa dibilang mikro kan. Mikro, iya. Kan nggak bilang industrinya tuh usaha kecil menengah, enggak. Ini lebih kecil lagi dari usaha kecil. Dari usaha kecil. Ya? Karena sifatnya mikro, cuman bisa dibilang hampir semua bengkel kan bisa bikin. Masalahnya kan sosialisasinya yang nggak ada kan. Oke, butuhnya justru ke sana ya. Iya. Jadi nggak ada campaign tentang ini ada satu segmen industri yang namanya builder mesin roasting ini bisa jadi salah satu
model bisnis yang cocok untuk Indonesia ini kan yang belum orang lihat. Artinya kalau dalam benak saya sendiri sih mikirnya gimana caranya di Indonesia ini ada 100 builder baru Iya. atau 1000 builder baru. Kalau ada 1000 builder baru yang bikin mesin roasting, katakanlah 3-4 unit per hari, per bulan gitu ya, 3-4 unit per bulan. Berarti kan dalam setahun dia bisa bikin 40 unit, katakanlah per bengkel gitu ya, 40 unit mesin. 40 unit mesin kalau ada 100 builder kan 4.000 mesin. Padahal dengan luasan Indonesia yang kayak begini, saya cukup yakin kita tuh perlu lebih banyak mesin lagi. Dari yang sekarang mungkin katakanlah 10 ribuan mesin beredar di Indonesia ini, angkanya tuh naik jadi 100.000 mesin. Ya karena itu kan kalau industri kecilnya gerak, serapan tenaga kerja di satu roastery dengan mesin kecil itu bisa 3-4 orang yang kerja, dari roasternya, packagingnya, terus brand-brand lokal, kopi itu kan bisa makin kuat. Kan ini kan juga pada akhirnya kan berimbas ke industri kopi yang lain kan, yang di bawahnya nih setelah itu coffee shop dan yang lain-lain. Iya. Menarik Om Abi. Kalau gitu cukup. Thank you Om Abi. Thank you, Di. Ya, gitu teman-teman. Berarti emang kita percaya industri ini bakalan growth. Dadah.